Belum. Yuk, ngapain yuk? Lagi cerita perang ya? Cerita perang lah, Kon. Ini ikutan apa? Ikutan invasi Normandia lah. Gimana? Ya kayak salah satu operasi atau invasi paling besar dalam sejarah. Itu sepeda jangan di situ dong, di. Wah, kamu yang di situ sepedanya sama orangnya. Wah, gimana yuk? Kacau ya dia, kacau kan? Nah, sip, ya, dilanjutin. Ya, terus itu mulainya pas tanggal 1544. Terus selesainya itu ini pas bulan Agustus gitu. Tahun 1444. Pas ya begitu diawali dengan para pasukan terjun payung. Terus mereka pada turun itu jam 3 pagi. Wih, ngeri gitu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Kalau saya sih masih turun. Masih turun itu mereka udah pada perang gitu. Itu disusul sama pasukan pengebom. Habis itu ini pasukan pengebom sama pasukan pengebom sama pasukan penembak artileri kapal. Itu mereka pada keren copot. Itu mereka apa ya? Mereka bakal bawa kapal kecil bukan mendarat pantai. Pada keluar kan langsung pada nembakin. Ini apa itu apa? Ada tuh pantai dan salah satu pantai targetnya Sekutu itu kan pantai Omaha. Itu kan pantai Omaha itu kan salah satu pantai dengan korban terbesar atau terbanyak pas invasi Normandia ya. Kira-kira berapa tuh? Kayaknya 2.400-an mungkin. Ya kayak ya soalnya karena di zona pertahanan paling ketat. Soalnya itu apa tentara Amerika pas baru ngebuka pintu apa ya kapal udara itu udah langsung ditembak sama apa para penembak senapan di sini tuh. Makanya itu kalau nggak salah banyak tuh korban apa ya mayat-mayat berdarah. Ayo Bi. Ada istilah di perang invasi Normandia, istilahnya. Oh, operasi. Itu kode ya? Kode. Ya, kenapa? Sebuah operasi kan? Usaha apa? Coba terusin. Operasi pendaratan kan? Iya. Nah, terus lanjutin. Nah itu terus juga ada beberapa pantai lagi tuh yang atas selain Omaha juga tuh ada Juno, Bogor. Ini suara bersih keren banget. Gak apa-apa tuh. Anggapnya kamu di medan pertempuran ya kan? Oh, iya, Itu kan musuh lagi datang ya. Gitu. Ayo terus. Terus itu ada Juno, Bogor, terus ini ya apa tuh ya bahasanya kayak bahasa Prancis tuh apa tuh. Terus koma bla 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 itu sama pantai ini. Satu lagi tuh. Stop. Tadi belum tahu kapan itu terjadi, tanggal sama bulannya. Udah sebut itu tadi. Udah. Tanggal ada ingat nggak? Kamu harus ingat tadi menjelasin. Iya. Tahunnya, bulannya apa? Ayo. Ya murid Pak, ya ini murid. Kamu ingat nggak? Nggak tahu sejarah. 6 kan diceritain tadi. Juni. Nah, nggak nyimak dia berarti ya. 44. Nah, ya kan? Terus apa? Terus itu. Tentara siapa yang menyeberangi laut itu? Oh. Selat apa? Mereka itu Menyeberangi selat? melewati selat Inggris. Ya, Ya, bahasa Inggrisnya English Channel. English Channel. Alright? Oke. Yes. Di situ itu juga persiapannya sangat banyak gitu. Ada kapal perang lah, pesawat lah. Coba sebutin pihak sekutu negara mana saja, ingat nggak dong? Oh, tahu. Nah, coba. Kalau soal negara yang apa pihak sekutu-sekutu yang pernah mendarat di pantai-pantai apa Normandia. Normandia gitu
itu ada Amerika, ada Inggris, ada Kanada. Nah, tapi dulu Kanada masih di bawah kendali Inggris, sama pasukan kemerdekaan Prancis. Lawannya siapa? Lawannya Nazi Jerman. Kok satu negara dikeroyok segitu banyak? Nggak fair dong, ya nggak? Iya. Nah, harusnya jangan keroyokan dong, lu, gua sama gue satu persatu gitu nggak? Kenapa kok dikeroyok? Jadi yang jago siapa? Jerman apa sebut tuh? Ya, kalau soal military rank itu dulu Jerman itu negara paling kuat dengan rank 1. Apa itu? Sebutin rank 1 itu apa? Ya, rank 1 tuh kayak negara paling kuat ke 1. Nah, artinya zaman 44 itu Amerika itu kecil bagi Jerman, benar nggak? Di situ apalagi tuh Amerika aja dulu itu masih military ranknya 3. Kalau kedua itu Soviet. Jadi yang terkuat waktu Jerman. Iya, yang terkuat tuh Jerman. Nomor 2 negara mana? Nomor 2 Soviet. Nah, Amerika apa? Masih Amerika masih 3. cere masih ya? Amerika dulu masih ketiga. Presidennya siapa? Waktu itu Amerika. Tahun 44 itu. 30-an sampai 44 itu ini Franklin D. Roosevelt. Ya, ya. Terus itu Amerika. Ya. Si tadi ada Britania Raya kan? Ya. Siapa pemimpinnya? Winston Churchill. Winston Churchill. Yang benar. Winston Churchill. Coba bahasa Inggris. Winston Churchill. Itu orang mana itu? Orang Inggris. Bukan, Cilenggang rumahnya. Ternyata perangnya bukan di Selat Inggris, di Jepang. Cilenggang. Aduh. Wih, gitu dong kamu. Nggak jadi ya kamu ya. Wih. Oke, setuju. Nah, ayo lanjutan. Tadi Franklin Roosevelt, terus Churchill ya kan? Ah, Siapa waktu itu yang Nazi Ya. Jermannya siapa? Nazi Jerman Adolf Hitler. Cirinya apa sih Hitler itu? Cirinya yang paling Cirinya dia rambutnya agak rapi kayak kesini gitu. terus di kepala rambut di bawah sih apa? Kumisnya itu kayak siapa? kotak, Kumisnya kayak siapa? kayak Chaplin. Nah. Charlie Chaplin. Jangan-jangan Tapi dia agak ke trapesium sih. Loh, mana? Emang bujur sangkar ya? Maksudnya mirip apa ya? Dia kayak sininya itu kayak sedikit miring gitu. Jadi kayak mirip. Kan gini kan? Kalau dia lewat, anak buahnya bilang, apa? Hitler. Bilang apa itu? Apanya? Kalau Hitler lewat di depan pasukannya, kan bilang apa itu pasukannya? Oh, ini. Hai Hitler. Ya. Ini Führer. Führer itu pemimpin artinya. Iya. Kamu bisa baca Jerman nggak? Nggak tahu, cuman dikit. Ich habe da gewesen. Ich kann Deutsch. Saya pernah ke Jerman. Untung Hitler juga nggak ada. Kalau waktu saya ke Jerman, Hitler ada, tak tangkap dia. Bawa Cilenggang. Ah, keren. Tokoh sejarah. Aku pernah ke Jerman. Kalau Inggris belum pernah aku. Ibu bunda yang dulu pernah ke Inggris. Tapi bisa pikir tinggal cicitnya aja. Oke, sekarang kamu tahu nggak? Kok Kanada nggak apa lagi? Siapa pemimpin Kanada? Tahu? Pemimpin Kanada siapa? Waktu itu. Aku nggak tahu. Ya, Nggak terkenal ya? aku juga agak lupa sih. Ya, soalnya kan dia kan masih bawa kendali Inggris. Oke. Waktu itu ada namanya Bernard Montgomery. Siapa itu? Ah, Orang mana itu? Orang Serpong atau orang coba Lengkong ya? Hai, orang mana coba? Negaranya aja sebutin. Bisa nggak? apanya? Apanya? Dari mana? Negara mana? Namanya aja kita. Bernard Montgomery itu kan orang mana? Bangsa apa? Kayaknya. Inggris. Nah, betul. Gitu, jangan ragu-ragu. Keren Inggris lagi. Wah, keren. Nah, Oke. di otak kanan. Kamu apa nggak kekuatannya? Sekutu berapa? Jerman berapa? Apa nggak? Kalau sekutu itu kalau soal pasukan Kamu nyimak dong. Siapa? soal Kamu nyimak dia dengerin. Kamu nggak ada itu pertanyaan? kalau nggak Dia salah jawab dapat hadiah. Ya, dia kalau nggak nyimak ditanya nggak bisa nggak dapat hadiah. Ya, bisa jawab dapat hadiah. Loh iya, nggak main-main ya? Ya loh. Iya. Iya dong. Apa? Iya, coba sebutin pasukannya tadi. kalau sekutu itu pasukannya itu 1.400.000. Terus
Jerman Toko Jerman tuh 300.000 lebih. 380.000 tepatnya. Oh. Oke. Kalau sekutu itu 1.452.000. Tanknya Jerman lewat ini. Iya. Siapa ini nanya? Ada sekutu, Tanknya sekutu. Jerman apa yang terkenal? Tank Jerman. Nah, pada waktu itu. Kalau tank kelas berat sih namanya Tiger 1 sama Tiger 2. Nah, lawannya Amerika punya M berapa? Kalau Amerika M26 Pershing Terus? sama Super Pershing, terus Sherman Firefly. Oke, tar dulu. Ini ada pasukan Jerman datang, kita panggil sekutunya. Siapa tadi? Amerika, Inggris sama Kanada ya. Woi Kanada, ada musuh lewat. Cut. Jadi gini Mas, sambil kita ini, anak ini pernah dianggap gangguan. Ada video dia di masjid itu kalau nggak bawa HP, perang. Gitu kan? Jadi ada yang rekam sembunyi, terus di share, ya. Di grup warga ini, ibunya pas sakit ya marah-marah. Anak saya tidak gila, anak saya. Baik, akhirnya ada yang demi ustadznya kan ada 3 ustadz. Bu, kami berdoa sama anak-anak itu bisa dapat hidayah. Enggak, anak saya itu juara. Ngajinya jago, 1 ranking 5, ya kan? Sebenarnya masuk pesantren, hafal perang dunia kedua dari awal sampai Z. Sampai nangis ya. Bapaknya itu diem malah. Kalau bapak ini orang Jawa Timur. Nah, artinya tujuanku meluruskan. Sudah kan bahwa sama bilang iya ada mengapa permasalahan tapi hasilnya 130. Itu kan satu hal yang positif buat menggembirakan sampai akhirnya makasih ya saya dibuat anak saya ternyata nggak gila itu setelah ketemu dokter. Sana nggak ngerti ya ini apa tapi prestasi. Nah ini harus diluruskan supaya kalau ada kejadian seperti ini di masyarakat harus tetap dibawa ke dicari supaya paham. Nggak cuma prestasinya yang dilihat kan jadi kebanyakan. Kalau orang melihat prestasinya bahwa ini diabaikan terapinya, benar nggak? Iya. Jadi mengutamakan prestasi itu semua tak tanya Mas. Nggak peduli saya seperti anak saya berprestasi. Nah, ini harus diluruskan sekarang gitu. Contohnya banyak ya. Oke Mas, monggo. Ya, selamat sore, selamat petang, selamat pagi, selamat siang, apapun kita bisa berjumpa. Pada dasarnya berkaitan dengan masalah anak, kita perlu untuk melihat bahwa keterkaitan anak-anak dengan perilakunya dikaitkan dengan keadaan masa kini, kita perlu sangat hati-hati. Jadi di era masa kini kita sering menjumpai anak-anak dengan kecerdasan kognitif yang bagus. Artinya kecerdasan nalar, kecerdasan pikir. Atau orang sering mengkaitkan dengan IQ, Intelligence Quotient. Nah, andai kata itu diimbangi dengan kecerdasan yang lain, sebagai halnya kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, ya, artinya dia bisa mengatur emosinya dengan sangat baik, kemudian juga dia bisa berinteraksi maupun bergaul dengan banyak teman-teman. Ini satu hal yang memang lebih baik ya daripada kalau di satu sisi kecerdasan kognitif atau kecerdasan pikirnya bagus, namun tanpa keseimbangan dengan stabilnya emosi dan kemampuan bergaul atau bersosialisasi dengan teman-teman lain secara baik. Karena apa? Kalau itu terjadi, sering kecerdasan pikir itu seolah lalu tidak akan optimal, mengingat dia menjadi malas belajar, dia menjadi misalnya tidak mau berinteraksi bukan hanya dengan teman tapi juga dengan guru, dengan orang tua, ya, bahkan juga dengan saudara-saudaranya, misalnya itu kakaknya dan sebagainya. Karena itu perlu para orang tua dan masyarakat bahkan peduli pada keseimbangan hal-hal ini tadi. Selain kecerdasan pikir atau kecerdasan IQ, jangan sampai kita mengabaikan kecerdasan
perasaan atau kecerdasan emosional yang sering diistilahkan menjadi EQ, emotional quotient, serta kecerdasan untuk berinteraksi atau bergaul dengan Bersosialisasi. anak lain, bersosialisasi dengan anak lain, yang sering diistilahkan dalam tanda petik SQ, social quotient. Oh, SQ, sosial. Nah, hal-hal Kecerdasan ini- sosial berarti. Ya, kecerdasan Oke. sosial. Jadi kecerdasan emosional, kecerdasan sosial itu tidak bisa dipisahkan dengan kecerdasan. Kecerdasan pikir. Iya. kecerdasan Jadi kognitif. prestasi nggak bisa ini diabaikan gitu ya mas. Iya. Oke, iya iya. Nah contohnya gitu tadi kayak kemarin ada satu anak ternyata IQ-nya 130, hafalannya kuat banget tentang sejarah masa lalu, bahkan orang dewasa pun nggak mampu mengingat sebuah era dalam sejarah peradaban manusia itu Iya. nggak bisa. Itu artinya bagaimana menyikapinya? Sementara dia melejit sendiri, ya kan? Iya. Kemampuan prestasinya, tapi ini nggak terurus tadi. Ya, pada Sosial sama dasarnya emosi tadi. kita perlu mensyukuri ya bahwa kecerdasan pikir itu ada pada anak yang itu menetap. Jadi ini tidak menghilang atau suatu ketika berkurang dan sebagainya. Oke. Kecerdasan pikir tadi menetap. Namun yang tidak seimbang tadi, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, ini yang seharusnya bisa distimulasi atau dirangsang tahap demi tahap menjadi semakin baik. Jadi pada kasus-kasus yang sekarang tidak jarang ya kita jumpai pada kalangan anak-anak tertentu, anak ini IQ di sini misalnya. Oke. Namun tadi EQ, emotional quotient, dan SQ, social quotient di sini. Nah, ini yang menyebabkan tadi walaupun cerdas, tapi terkesan maunya sendiri. Terus menyendiri. Ya, kemudian seolah semua orang harus memahami dia sepenuhnya, orang harus mengerti apa mau dia, tanpa peduli bahwa ini hanya keinginan dia pribadi. Jadi empati dari lingkungan itu memang perlu, tapi bukan memanjakan. Perlu ada suatu penata laksanaan pada kasus anak ini. Ya. Tahapannya gimana? Untuk penyeimbang dan keseimbangan? Ya, intinya memang perubahan emosi dan perubahan sosial ini tadi perlu tahap demi tahap, dan perlu juga dengan komunikasi yang menggunakan jalur afektif, jalur perasaan, bukan jalur nalar atau Contoh jalur konkretnya. logika. Jadi misalnya anak sedang asik dengan dirinya. Oke. Andai kata kita mau nanya, kamu nggak boleh seperti itu. Kalau gitu siapa mau bergaul dengan kamu? Ya teman-teman akan menjauh dari kamu. Ya jangan gitu. Nanti kamu dibenci teman-teman. Dia bukannya malah memahami, tapi dia merasa ya inilah masalah saya sebenarnya. Jadi Itu nggak boleh. Dia diperlakukan itu nggak boleh sebenarnya. Ya, jadi kita jalur kita coba jalur emosional, jalur afektif tadi. Oke, kamu kesel ya nak, saya ngerti. Ya, dia misalnya marah, dia asik dengan dirinya sendiri ya, saya ngerti. Tapi yuk kita coba ya, misalnya dengan kita ngobrol dulu. Menurut kamu gimana kalau itu kita lakukan? Artinya tidak memutlakan, karena proses perubahan emosi dan sosialisasi ini memang harus tahap demi tahap. Itulah kenapa kadang-kadang diistilahkan ya, menghadapi anak-anak dengan kasus seperti ini, pegangan kita kurang memiliki latar belakang S3, S1 kurang, S2 juga kurang. Ya, yang saya maksud S3 adalah sangat sabar sekali. Oke, Ya. terus? Tapi bukan memanjakan, sangat sabar tuh kita tetap memahami. Oh, nggak boleh Anak memanjakan. marah saja, bukan dengan jangan marah atau dibentak gitu. Tapi oke, ayah ngerti, ibu ngerti, kamu marah nanti. Yuk kita coba ngomong santai dulu. Nah, saya terus nggak apa-apa kalau ini belum boleh. Nah, tapi upaya mengubah tetap ada. Kalau memanjakan, kamu marah, ya udah boleh marah sesukamu. Nah, itu yang tidak tepat Saya juga. kaprah jadinya. Iya. Jadi kesabaran sekedar untuk bagaimana kita berkomunikasi, berbahasa. Ada syarat kedua selain S3 tadi juga
kita perlu mewujudkan suasana setiap hari, suasana harmonis. Yang saya maksud harmonis di sini adalah hari-hari omong manis, ya. Tidak ada bentakan, nada Benar-benar, wah tinggi, itu agak kebenakan. susah ya diwujudkan. Ya, ini- Apalagi di keluarga yang, waduh, Ya, ini tidak semudah membalik telapak tangan Betul, memang, betul. tapi bukan mustahil. oke. Jadi kata kunci sebelum mengubah anak, kita perlu berubah lebih dulu. Ya, kita maunya anak berubah, tapi kita Orang tuanya sama lingkungan harus berubah dulu ya. Iya. Penyesuaian, jangan dia disuruh menyesuaikan kita kan gitu ya. Iya. Oke. apalagi kasus-kasus tertentu pada seperti ini, Oke. itu terjadinya sejak lahir, bukan salah didik, ya, bukan karena pengaruh gadget, pengaruh Lingkungan. asisten rumah tangga Nah, yang iya, iya. ini, babysitternya yang diserahin nggak fokus, tidak, karena memang ada sejak lahir kongenital. Nah, ini yang Genital ya. perlu. Keturunan bisa. Nah, kasus-kasus kongenital atau sejak lahir itu tidak harus karena genetik, ya, bisa Oke. karena tadi kontaminasi yang terjadi ketika ibu dulu Dalam kandungan Mas. mengandung. Dan Ada ya? Apa minuman contohnya? terutama Narkoba. ya logam berat yang Contohnya? yang sering kita dengar itu pertama timbal, ya, Hah? timbal atau plumbum itu ada pada asap kendaraan. Oh, polusi. Ya. Terus apalagi yang paling Bisa membahayakan? juga merkuri. Oh, Merkuri itu bisa ada Kan pada- merkuri di mana-mana ada ya di lingkungan kita, apalagi yang kota besar seperti Jakarta ya. Ya, kadang-kadang makanan laut yang sebenarnya Betul, bagus, sih. bergizi, tapi Yang ketika tercemar, ya. tercemar limbah pabrik yang terbawa air sungai dan Oke. masuk ke muara, nah itu yang akhirnya daerah laut tertentu terkontaminasi. Atau maaf, Iya, iya. kosmetik, ya. itu juga ngeri ada sih, ya. yang kadarnya Benar, merkuri. tinggi dengan merkuri. Banyak kasus yang terungkap kan? Ya, nah, tapi apapun kasus-kasus seperti ini, ya, yang tadi tidak seimbangnya IQ, EQ dan SQ tadi pada dasarnya treatable, ya, memungkinkan anak mendapatkan program terapi dan berhasil, tentunya dengan kesungguh-sungguhan di dalam melaksanakan program treatment atau terapi. Kesimpulannya, kalau ada masalah seperti ini, jangan coba menghindar dari spesialis Konsultasi dokter, ke nanti orang yang bisa profesional, ya. dibedakan secara medis maupun akademis. Oke, Ya. kan persoalannya banyak beberapa ibu orang tua yang saya wawancara, "Pak, saya nggak mampu Pak, itu kayak gini ini kasusnya orang kaya yang bisa ke rumah sakit kelas B, kelas C ya. Iya, Nah, iya. saya ini apa gitu gimana? Oh, saya ini kerjanya di satpam, terus untuk mencukupi hidup itu saya harus jualan. Solusinya susah. Dianggap ini punya penyakit, masalah orang kaya. Kalau bukan kaya, ya bukan jadikan masalah gitu. Ini agak cukup ini ya. Banyak kasus yang intinya di tempat misalnya rumah sakit tertentu yang membuka free treatment, ya, Bener ada. bagi para Bisa orang disebutkan tua, lah para rumah sakitnya. keluarga. Orang nggak tahu, saya juga nggak tahu. Kalau saya gini intinya, kan ini nggak bisa pakai BPJS. Nah, pertanyaan ternyata ada kan yang terima itu. Ya, artinya begini, tidak harus diterapi di rumah sakit semata, Oke. ya. Jadi sementara di rumah sakit itu barangkali memang seolah seminggu Kan bayarnya nggak sekali, murah itu. tapi kalau tidak terlalu sering ya tidak terlalu mahal, tapi nanti juga ada training atau pelatihan bagi para orang tua untuk melakukan sendiri. Jadi Oh iya dia ya, khusus dulu lah ke spesialisnya. ya, Itu mahal nggak sih Mas? Untuk dari kelas satpam sama kelas artinya pedagang. memungkinkan beberapa rumah sakit itu memungkinkan untuk bisa memahami dan Ada tapi ya. memberikan toleransinya kepada. Meskipun nggak ada program BPJS tapi rumah sakit bisa memberi keringan. Benar nggak? Menurut saya ada, tentunya walaupun mungkin Susah. soal Aku akan cari supaya banyak orang tahu gitu sedikit, loh. Jangan. soal banyak sedikit itu relatif. Saya ya, gini Mas, tapi- ada satu kasus lagi, orang tuanya itu juga satpam, terus ya parah, anaknya udah 17 tahun. Saya tanya, Pak, sudah? Iya, saya sudah berobat. Kemana? Kok sana jauh? Dokter apa Pak? Bukan dokter, bukan SPKJ.
Saya kasih saran, enggak, saya udah cocok di situ. Ada perubahan nggak, Pak? Ada. Nah, setahu saya lebih parah anaknya itu. Dulu saya tidak ajarin gambar, Pak, Iya. gitu ya. Jadi antara aja nih, minim wawasan. Nah, Ya iya. kan? Karena dia nggak mahal, aku bisa menemukan dokter yang lebih murah karena nggak perlu spesialis. Ini problem, Mas. Iya, iya. Terus kan udah begini, kalau penyakit lain kan atau masalah kesehatan lain kan ada BPJS, pemerintah ada. Kalau begini ada nggak pemerintah? Gimana pemerintah untuk menangani? Itu yang ada. Ya, saya melihat adanya kecenderungan ya gerakan-gerakan ya dari apakah itu rumah sakit, apakah itu juga para profesional yang mulai menjangkau masyarakat yang tadi seolah misalnya kurang mampu dan sebagainya. Jadi para dokter ini juga paham ya, Iya. harus dijemput bola supaya mereka nggak sampai terlantar dan kebablasan. Ya. Benar ya? Nah, itu yang jawabannya, Mas. Dan salah satu yang mungkin cukup bisa memberikan upaya perbaikan ya, itu asalnya yang dikenal dengan istilah terapi perilaku ya, behavior Iya. therapy, sehingga memungkinkan adanya perubahan perilaku pada anak-anak yang tadi yang seolah tadi asik dengan dirinya sendiri atau diistilahkan hidup dalam dunianya sendiri. Iya. Dia mulai Ya, kan? bisa berinteraksi. Masih kurang gaul ya kan? Ya, karena Nggak memang bodoh tapi kurang gaul gitu kan gitu ya. Pintar tapi kurang gaul. WHO mengingatkan bahwa sehat itu sekarang bukan sekedar fisik, Ya. tapi juga selama ini tidak fisik terus mental ya, seolah hanya dua ini. Padahal ada tambahan satu lagi, Sosial. sosial juga. Itu bagian dari kriteria Fisik, mental, sosial ya. Itu mutlak ya 3 unsur ini. betul, Oke. sehingga memungkinkan dia tidak kehilangan kesejatiannya sebagai insan yang perlu berinteraksi gitu. Jadi Mas, ini kan coba kita tadi ada satu dokter kelompok yang orang yang cukup sosial untuk menangani anak ini, tapi kan banyak orang nggak tahu. Sekarang Mas Kesnya kan punya klinik banyak. Ada nggak mensisihkan waktu, ada program untuk orang yang tidak mampu, ada nggak sih di beberapa klinik yang Mas Kesnya ini? Ya memang secara pribadi itu dilakukan dulu. Oh nggak mungkin lembaga yang menaungi belum sampai ke sana. Ya, Jadi mungkin istilahnya itu dari kantong sendiri sih perlu gitu ya. waktu. Ya, ya Ah. artinya memang sebenarnya perlu waktu saja untuk memberikan keleluasaan interaksi dengan para orang tua ya atau keluarga lingkungan untuk memahami anak-anak yang tadi ada gejala Dan orang tua nggak mampu kan ya. Ya, itu. Nah, berarti gini, si dokter sendiri secara pribadi paham dan tidak sekedar paham tapi juga melakukan itu gitu loh. Ya. Tapi rumah ya. sakitnya kan enggak. Gimana Ya. itu? Nggak banyak loh Mas, rumah sakitnya mau. Akhirnya praktek sendiri kan. Dibawa ke rumah, nggak mau dibawa ke rumah Soal sakit. itu mungkin memang apa ya perlu ada suatu Gerakan memang ya. pembicaraan Kesadaran. bersama ya, diskusi bersama untuk mencari titik temu, karena memang paling tidak kalau rumah sakit kan sekarang Ya. bukan di bawah yayasan seperti dulu, tapi Dan di bawah PT, PT iya, ya, jadi mungkin mesti dari profit sisi- oriented, nggak bisa disalahkan. Ke dia bayar karyawan, bayar ini kan. ya Oke di Mas. sisi itu. Nah, jadi gini, saya coba kita bahas di lain kesempatan. Hari autis itu kapan, Pak? Hari autisme sedunia itu Sedunia. 2 April. Nah, terus yang Indonesia Ya sama, biasa kita bareng ya, bareng? punya, ya 9? 2 April, kenapa? tanggalnya 2 2 April, April. tanggal Nanti 2 kita ketemu lagi April. untuk membahas. Ayo, saya ajak dari orang dari pemerintah supaya, kami dokter sudah peduli. Kalian dong, jangan. Nah, nanti saya yang gitu supaya nggak kesannya kok dokter Krisna ini kok jalan sendiri, nggak ada yang ngewangi, sampai brodol rambutnya kan. Nggak bisa. Ini kan satu kepedulian sosial kan. Ya, Iya. Oke, ya wes ya dikasih mudah-mudahan, insya penutup. Allah. Penutupnya apa? Ya, jadi sekali lagi mari kita meningkatkan empati ya atau kepedulian bahwa pada kasus-kasus seperti ini pada dasarnya ini treatable. Jadi misalnya tadi pada kasus autism spectrum disorder atau ASD kita katakan, itu pada hakikatnya
treatable dan memungkinkan anak-anak seperti ini seperti hanya anak-anak yang lain mainstream ya, yang intinya kembali bisa memiliki kemampuan bergaul dan bersosialisasi dengan individu yang lain secara wajar dan bahkan secara baik. Tentunya perlu peran tadi lingkungan ya, utamanya para orang tua, para pendidik, guru, saudara ya, keluarga yang lain ya, satu penghuni. ada empati yang penuh dan Wajib, tidak betul. sambil lalu atau setengah-setengah. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Dr. Krisna.